Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Gudang Emas dan Perak. Di video edisi kali ini saya mau bahas mengenai koin perak yang cukup populer ya. Ini namanya adalah Noah's Ark dari Armenia. Jadi Bahtera Nabi Nuh diproduksi oleh Republic of Armenia. Nah, selain ini bagusnya kita kalau koleksi koin perak ya. Selain kita bisa berinvestasi perak itu sendiri, tapi ternyata kita juga jadi belajar mengenai kenapa sebuah koin perak ini menggunakan desain ini ya, menggunakan desain. Contohnya koin Armenia ini kok menggunakan desain Bahtera Nabi Nuh ya. Apa sih? Kenapa Republik Armenia ini malah bikin koin dengan desain Bahtera Nabi Nuh. Kalau mengenai koin peraknya sendiri mungkin kita udah nggak perlu bahas ya, kayak video yang lain juga udah banyak nih. Ini adalah lambang negara Armenia ya. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di lambang negara Armenia itu di tengah itu adalah sebuah Gunung Ararat ya, dengan banjir. Itu mengisyaratkan sejarah dari banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh ya. Nah, Bahtera Nabi Nuh itu sendiri mendarat diriwayatkan di sebuah tempat bernama Bukit atau Gunung Judi ya. Itu adalah di Gunung Ararat ini ternyata teman-teman ya. Kita akan coba lihat sejarahnya nanti ya. 1 troy ounce 500 dram. Nah, dram ini adalah satuan mata uang di Armenia ya, dram. Kalau teman-teman perhatikan, dram itu mirip pengucapan seperti drachma atau dirham ya. Jadi dari bahasa Yunani, sehingga kita bisa kaitkan ini bahwa memang sejak dulu orang Armenia pun menggunakan perak sebagai mata uangnya ya. Republic of Armenia 500 dram. Ini berlaku sebagai legal tender ya, alat bayar yang sah di Armenia. Nah, ini lalu ada burung merpati ya, membawa daun. Lalu ini Bahtera Nabi Nuh, dan itu Gunung Ararat dan matahari. Kayaknya kita nggak bakal ngeliatin perak ini lebih banyak ya, karena desanya bagus banget ya, Bahtera Nabi Nuh ya, lalu banjir, lalu itu Gunung Ararat, matahari, merpati sebagai apa? Biasanya disimbol sebagai simbol perdamaian ya. Ini lambang negara Armenia, lion, eagle ya. Kemudian yang di tengah adalah Gunung Ararat, 500 dram, Republic of Armenia. Kali ini kita akan belajar sejarah kali ya, atau belajar alasan kenapa Armenia menggunakan desain ini. Kita ke internet dulu ya. Oke, nah teman-teman, ini dari laman Wikipedia ya, Noah's Ark Silver Coin ya. Jadi ini diterbitkan sejak tahun 2011 ya, dalam berbagai variasi ukuran. Ada yang sampai 5 kg, wow berat banget ini. Nominal value 500 dram dan sebagai legal tender di Armenia. Diproduksi oleh Leipziger Edelmetallverarbeitungs GmbH, sebuah perusahaan afiliasi dari Geiger Edelmetall ya. Nah, gimana bacanya tuh? The motif of the coin remain constant, tetap sama, mirip dengan koin lain ya, seperti Canadian Silver Maple Leaf, Vienna Philharmonic, dan American Silver Eagle ya. Oke. Desainnya Coat of Arms of Armenia, lambang negara Armenia, dan ini ya, Noah's Ark, Gunung Ararat, Sun and Dove, matahari, dan burung merpati. Desainernya Edward Kurgian. Nah, ini kita lihat backgroundnya nih. The famous biblical narration. Jadi dalam kitab Kejadian ini ya diceritakan mengenai banjir ini ya. Demikian pula ada juga di Al-Quran ya. Jadi kalau ini dari kitab Kejadian mengenai banjir. Kemudian
pada saat banjir ini mereda, menghilang, Bahtera Nabi Nuh mendarat di Gunung Ararat. Gunung Ararat itu apa nanti akan kita lihat ya. Nah, sebagian besar area Gunung Ararat ini berada di teritorinya Armenia, teman-teman. Nah, ini menjelaskan kenapa kok Republik Armenia ini membuat koin perak dengan latar Bahtera Nabi Nuh ya. Nah, sebagaimana perbatasan Armenia dan Turki ini berada di daerah di atas puncak gunung ya. Armenia dibagi antara Uni Soviet dan Turki setelah Perang Dunia Pertama, dan Gunung Ararat berada atau menjadi bagian dari Turki, but it is still important part of national identity. Jadi simbolik figur. Ya, jadi walaupun Gunung Ararat ini sekarang menjadi bagian dari Turki, namun masih oleh orang Armenia ini menjadi suatu identitas nasional ya. Terbukti dengan menjadi lambang negara Armenia yang tadi di sini. Di mana? Oh ini reverse-nya nggak di Pampang. Tadi di video sebelumnya di bagian video sebelumnya sudah ada di tengah ya sebagai. Oke, sebentar kalau nggak saya liatin di sini deh. Nah ini dia. Gunung Ararat dan banjir, dan ini mungkin Bahtera Nabi Nuh ya. Ini adalah burung elang, eagle ya. Oke. Ini ya. Landscape of Mount Ararat with the flood waters receding and Noah's Ark at the summit. Ya, jadi ini Gunung Ararat, banjir, dan ini Bahtera Nabi Nuh di puncak. Oke, kita kembali tadi 500 dram ya. Ini dram, monetary unit of Armenia ya. The word dram translates into English as money. And is cognate with the Greek drachma and Arabic dirham. Okay, as well as the English unit dram. Oke, nah sekarang kita kembali ke Gunung Ararat tadi ya. Di Eropa, pegunungan ini disebut dengan nama Ararat sejak abad pertengahan ya, dan diidentifikasi sebagai pegunungan Ararat. Dideskripsikan di Bible sebagai tempat pendaratan terakhir dari Bahtera Nabi Nuh. Meskipun di Genesis tidak secara spesifik merefer ke Gunung Ararat ya. Namun kalau kita coba lihat lagi di Wikipedia untuk khusus Ararat ya, di bahasa Turki ya. Puncak tertinggi di Turki modern, sebuah gunung berapi yang terletak agak jauh di timur laut Turki ya. Dalam cerita Israiliyat diidentifikasikan gunung ini sebagai tempat berlabuh Bahtera Nabi Nuh. Oke ya. Nah ini salah satu lokasi yang oleh pemerintah Turki ditandai sebagai tempat Bahtera Nuh adalah Duru Pinar. Nah kalau kita lihat Duru Pinar ini tempat ditemukannya suatu struktur tanah unik di Gunung Tendurek, daerah Turki sebelah timur. Nah ini dia. Ini yang dikatakan mirip dengan Bahtera Nabi Nuh ya. Keunikan ukuran dan bentuk struktur ini menyebabkan sejumlah orang meyakininya sebagai bekas Bahtera Nuh yang asli. Oke ya. Tempat ini terletak dekat beberapa puncak yang tidak memiliki nama resmi, meskipun penduduk setempat menyebut salah satu puncak dengan nama Gunung Judi. Sama dengan nama gunung yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat terakhir terdamparnya Bahtera Nuh. Oke, itu ada teman-teman di sini. Di surat Hud ayat 44 ya. Dan firmankan, wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang zalim ya. Ini ada dari republika.co.id ya. Maulana Yusuf Ali dalam tafsir Al-Quran menyatakan bahwa gunung atau bukit Judi berada di suatu wilayah yang meliputi distrik Bohtan di Turki dekat perbatasan negara Turki, Irak, dan Suriah sekarang ini. Kisah Nabi Nuh secara runtut dapat dicermati dalam surat Hud 25-49. Al-Quran tidak menceritakan secara detail Bahtera Nabi Nuh, baik bentuk maupun ukuran maupun lama pembuatan.
Tapi dalam Hud 37 Allah berfirman, buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi di bawah pengawasan dan petunjuk Allah langsung. Meski ukuran itu tidak disebutkan, namun dapat dipastikan bahwa bahtera itu ukurannya besar sehingga dapat memuat Nabi Nuh, keluarga dan kaumnya, serta sepasang binatang dari berbagai jenis. Ya, oke. Oke, baik. Ini juga ada nih. Tuh. Oke, baik teman-teman. Jadi itu sekilas mengenai koin perak dari Armenia ini ya. Jadi Noah's Ark. Kenapa kok Armenia sampai menjadikan Gunung Ararat ini sebagai lambang negaranya, Flood dan bahtera Nabi Nuh ada di tengah. Karena memang dulunya wilayah Armenia itu meliputi Gunung Ararat itu. Namun setelah Perang Dunia ke-1, wilayahnya dibagi oleh dengan Uni Soviet dan Turki ya. Jadi ternyata teman-teman ada sejarahnya ya, kenapa kok sampai Armenia membuat koin perak ini. Walaupun Gunung Ararat sendiri lokasinya sudah bukan menjadi wilayah Armenia sendiri, tapi ternyata sejarahnya sangat kental di sini ya. Oke, baik teman-teman, menarik banget. Ternyata dari sebuah koin perak, tadi cuma mau bahas 500 dram. Oh iya, by the way 1 dram itu berapa US dollar ya? Atau rupiah? Ternyata 1 USD itu sama dengan 453 dram. Jadi ini lebih dari 1 US dollar teman-teman. 453 mungkin sekitar 1,1 1,2 US dollar ya, mungkin sekitar 16.000 rupiah, 17.000 harganya. Tapi ini 1 troy ounce teman-teman. 1 troy ounce sendiri sekarang perak udah berapa? Udah 25 dolar, 26 dolar. Wah, kayak ini kalau cuma dihargain 1 ya sayang banget ya. Oke guys, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat mengenai koin perak ini. Sampai jumpa lagi. Ciao.